Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah masuk hari yang ke-11 dari bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang telah kita kerjakan dari awal Ramadan tahun ini telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang insya Allah akan memperberat timbangan kebaikan kita nanti di hari akhirat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan juga ya kita terus berdoa dan berharap semoga sisa-sisa dari bulan Ramadan tahun ini kita bisa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus meningkatkan ibadah kita kepadanya dan takarrub kita, sehingga ya kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang telah beruntung dan sukses melewati dan menjalani bulan suci Ramadan dengan serangkaian ibadah dan meraih janji Allah Subhanahu wa taala dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Para pemirsa Ros TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari kita ini insya Allah akan mentadabburi beberapa ayat di dalam juz yang ke-11 ya, sebagaimana menjadi program Ruas TV. Setiap hari ya tadabbur ya ayat-ayat Al-Quran ya berdasarkan ya juznya, dan hari ini adalah hari ke-11, maka ya kita masuk memilih beberapa ayat yang perlu untuk kita tadabburi dan kita fahami bersama. Mudah-mudahan menjadi landasan dan pijakan kita seterusnya beramal, sehingga amalan kita itu diberkahi dan lebih bermakna karena dia dibangun dari pemahaman dan ilmu yang ya benar. Yang pertama, jamaah dan pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk mentadabburi ayat yang 100 dari surah At-Taubah pada juz yang ke-11 ini. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Yang artinya was-sabiquna al-awwalun, dan orang-orang terdahulu dan yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang lebih baik. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah telah reda terhadap mereka dan mereka pun reda terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah telah menyiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah ya kemenangan atau kesuksesan yang besar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ayat ini secara umum menjelaskan dan menerangkan tentang fadlus sahaba wa manaqibus sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in, keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ya, para sahabat ya, dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah generasi yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, "Innallaha yanzuru ila qulubil ibad." Allah Subhanahu wa taala memperhatikan dan melihat hati-hati hambanya dan melihat qalbu Muhammadin khairul qulub. Melihat hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling baik dari semua hati hamba-hambanya. Fastafahu, lalu kemudian Allah mengangkatnya dan memilihnya sebagai nabi dan sebagai rasul. Summa yanzuru ila qulubil ibad, kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat lagi hati hamba-hambanya. Fawajada khairu al-qulub ya qulubis sahabah, dan mereka atau Allah SWT melihat dan menyaksikan hati yang paling baik setelah hati Rasulullah adalah hati para sahabat. Fakhtarahum li suhbati nabiyhi, maka Allah Subhanahu wa taala memilih sebagai sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sini bahwa keyakinan dan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sahabat adalah bahagian dari keimanan dan keyakinan seorang mukmin. Bahkan Ibnu Abdul Aziz mengatakan bahwa faman adalla mimman yakunu fi qalbihi ghillun ala khiyaril mu'minin, maka siapakah yang paling sesat dari orang-orang yang ada di dalam hatinya kedengkian terhadap khiyarul mu'minin, orang-orang mukmin yang paling baik. Wasadatu awliyaillahi ba'dan nabiyyin, dan mereka adalah penghulu-penghulu dari wali-wali Allah setelah para nabi. Bal qad faddalahum al-yahuda wan nasara bi khaslatin, bahkan ada yang lebih mendahulu, ada yang melampaui dari Yahudi dan Nasrani di dalam mensifati para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan itulah yang kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah itu jauh lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena kata beliau, kalau ditanya atau kalau orang-orang Yahudi ditanya, pengikut agama kalian, maka mereka pasti menjawab adalah ashabu Musa, sahabatnya Nabi Musa. Kemudian ketika orang-orang Nasrani ditanya, man khairu ahli millatikum, siapa yang paling baik dari pengikut agama kalian, maka orang Nasrani pasti menjawab bahwa ashabu Isa, para sahabatnya Nabi Isa. Tapi ketika orang Rafidah, orang Syiah ditanya, man syarru ahli millatikum, siapa yang paling buruk dari pengikut agama kalian, qalu, maka mereka menjawab ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi inilah maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Rafidah atau Syiah itu jauh lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani dari sisi ini. Lalu kemudian Ibnu Abdul Aziz mengatakan di dalam syarah akidah tahawiyahnya bahwa wabugduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Kalau sebelumnya dia mengatakan wa mahabbatuhum
imanun wa islamun wa ihsan. Mencintai para sahabat adalah bagian daripada keimanan, bagian daripada keislaman, dan bagian daripada ihsan. Lalu kemudian dia menyambung lagi dan mengatakan wa bugduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Sedangkan membenci para sahabat adalah kekufuran, kemunafikan, dan keterlaluan, ya. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis sahabat Al-Bara radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan orang-orang Ansar, la yuhibbuhum illa mu'min. Tidak ada yang mencintai orang-orang Ansar. Kalau orang Ansar disebutkan, maka tentu mimbabil aula adalah muhajirin, karena muhajirin itu lebih utama daripada Ansar, ya. Jadi la yuhibbuhum illa mu'min, tidak ada yang mencintai orang-orang Ansar dan orang-orang muhajirin, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, illa mu'min, kecuali dia adalah orang beriman. Wala yubghiduhum illa munafik, dan tidak ada yang membenci mereka kecuali orang-orang munafik. Man ahabbahum ahabbahullah, siapa yang mencintai para sahabat itu, maka Allah akan mencintainya. Wa man abghadahum abghadahullah, tapi siapa yang membencinya, maksudnya membenci sahabat, abghadahullah, maka Allah Subhanahu wa taala membencinya. Ini terkait dengan mahabbah dan bughd terhadap sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Oleh karena itu, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar. Min di sini min namanya min al-bayaniyah, min yang dipakai untuk menjelaskan kalimat sebelumnya, yaitu as-sabiqunal awwalun. Siapa as-sabiqunal awwalun itu? Adalah al-muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Secara umum terbagi dua. Terbagi dua sahabat itu. Ada sahabat yang muhajirin, adalah orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan ada sahabat ansar, yaitu mereka yang menolong dan menerima kedatangan muhajirin. Mereka adalah penduduk Madinah. Jadi secara umum sahabat itu terbagi dua kelompok besar, kelompok muhajirin dan kelompok ansar. Muhajirin semua yang bukan penduduk Madinah, datang berhijrah meninggalkan kampung halaman mereka untuk menyelamatkan iman mereka dan untuk membangun kekuatan bersama di kota Madinah. Dan ketika mereka berhijrah, mereka tidak membawa apa-apa dari kampung halaman mereka dari Mekah. Mereka tinggalkan semua aset-aset mereka di Mekah, datang tanpa membawa apa-apa ke Madinah, karena mereka diburu-buru oleh orang-orang musyrikin. Lalu kemudian direspon, diterima dan disambut dengan sambutan yang sangat hangat oleh orang-orang Madinah yang dikenal dengan Al-Ansar, dan mereka yang kemudian menjamin seluruh kebutuhan saudaranya Ansar. Nabi SAW sesampai di Madinah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar satu-satu. Jadi satu orang muhajir, satu orang ansar dipersaudarakan. Dan persaudaraan ini melampaui kedekatannya daripada persaudaraan persaudaraan senasab. Bahkan sampai disebutkan oleh para sahabat, hampir-hampir kami memahami bahwa persahabatan yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara muhajirin dan ansar itu nanti saling mewarisi antara satu dengan yang lainnya. Begitu dekatnya dan begitu rapatnya antara muhajirin dan ansar yang dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
sampai diriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dipersaudarakan oleh seorang Ansar, dan kita kenal bahwa Abdurrahman bin Auf ini adalah salah seorang pedagang sukses, seorang yang kaya raya, tapi dia berhijrah dan meninggalkan seluruh aset-aset kekayaannya di Mekah, datang ke Madinah tidak membawa hanya keperluan apa adanya. Sampai di Madinah dipersaudarakan dengan salah seorang Ansar. Lalu kemudian setelah itu saudaranya Ansar menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Dia mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, kamu tahu bahwa saya ini memiliki beberapa kebun kurma yang sangat subur. Oleh karena itu saya persilahkan Anda melihat lokasi kebun itu, dan mana yang disukai oleh kamu, maka itu hak untuk kamu ambil. Bahkan sampai disebutkan sahabatnya ini mengatakan, saya punya istri 2 orang, silahkan dilihat mana yang kamu sukai, maka saya akan ceraikan, lalu kemudian setelah habis masa iddahnya saya akan nikahkan kamu dengan dia. Itu begitu kuatnya hubungan persaudaraan yang dibangun oleh Nabi SAW bainal muhajirin wa bainal ansar, dan itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang itu, bahwa yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang Ansar itu sangat mencintai orang-orang muhajir yang datang kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak ada hajat di dalam hati mereka dari apa yang mereka persembahkan dan berikan kepada saudaranya orang-orang Ansar yang datang tidak membawa bekal mereka dan aset mereka. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, bahkan mereka lebih mendahulukan saudara-saudaranya Ansar Muhajirin itu daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka juga butuh. Inilah tingkat persaudaraan yang tidak pernah akan kita temukan dalam sejarah selain daripada persaudaraan yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bainal muhajirin wal ansar. Karenanya tingkat persaudaraan yang begitu tinggi ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang kita baca sampai hari kiamat. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Persaudaraan yang sangat kuat bainal muhajirin wal ansar inilah yang menjadi pondasi dasar dalam membangun sebuah masyarakat yang penuh dengan keadilan, penuh dengan kebersamaan, penuh dengan keberkahan. Kemudian setelah itu Allah mengatakan walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya, maksudnya mengikuti as-sabiqunal awwalun tadi itu, bi ihsanin, dengan yang lebih baik. Nah, siapa yang dimaksudkan di sini? Tentu yang dimaksudkan secara umum adalah orang-orang yang datang, generasi yang datang setelah generasi as-sabiqunal awwalun. Sampai hari ini tentu yang masuk dalam makna wallazina tabauhum bi ihsan. Tapi fil muqaddimah yang terdepan adalah sahabat-sahabat yang mutaakhirina lidukhulil Islam. Mereka yang sahabat-sahabat yang terlambat masuk Islam. Itu yang disebutkan. Makanya kalau kita baca tafsir, maka para ahli tafsir kita mengatakan walladzina tabauhum bi ihsan ini adalah sigarus sahabah. Sahabat, karena sahabat itu dari sisi senior dan juniornya itu dibagi 2 lagi. Ada sahabat senior yaitu as-sabiqunal awwalun ini, dan ada sahabat junior yaitu walladzina tabauhum bi ihsan. Itu kalau dari sisi senior dan juniornya. Dari ada sahabat senior yang duluan masuk Islam,
ya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya kemudian Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, itu dari kalangan Muhajirin. Dari kalangan Ansar ya seperti ya Sa'ad bin Mu'adz, ya kemudian Abu Ayyub Al-Ansari dan seterusnya. Itu dari sahabat ya Al-Ansar yang as-sabiqunal awwalun. Nah, kemudian walladzina taba'uhum bi ihsan, yang junior itu yang terakhir atau ya belakangan masuk Islam ya juga ya tidak sedikit ya. Kita tahu bahwasanya banyak orang-orang yang kemudian masuk Islam nanti belakangan ya seperti pada Fatu Mekah yang diabadikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Peristiwa Fatu Mekah itu adalah peristiwa yang terjadi pada tahun ya ke-8 ya Hijriyah, 2 tahun sebelum Nabi SAW meninggal dunia. Dan pada saat peristiwa Fatu Mekah itu ya kamu menyaksikan ya orang masuk Islam itu berbondong-bondong. Lalu kemudian pada tahun ke-9 ya Hijriyah, setahun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya beliau ya menerima ya utusan-utusan kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arabia yang datang menyampaikan bahwa ya anggota kabilahnya seluruhnya telah masuk Islam. Ini luar biasa ya, dan semua ini masuk dalam kategori ya sahabat karena mereka ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beriman ya terhadap beliau, dan mereka mati dan meninggal dalam keadaan iman tersebut, dalam keadaan Islam. Maka mereka dikategorikan sahabat. Tapi sahabat itu ya sahabat mereka ini adalah sahabat yang dianggap sahabat junior karena belakangan mereka masuk Islam. Ya termasuk misalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya belakangan tahun ke-7 ya beliau baru masuk Islam. Ya Ikrimah bin Abi Jahal juga ya nanti di tahun ya Fatu Makkah ya lalu kemudian masuk ya setelah Fatu Makkah lalu kemudian beliau masuk Islam. Ya kemudian ya sahabat-sahabat yang lain termasuk Khalid bin Walid juga pada tahun ke-7 Hijriah baru masuk ya Islam. Sehingga mereka ini walaupun dari sisi umur seumur dengan sahabat-sahabat ya seperti Abu Bakar, Umar ya dan sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi dari sisi lama dan tidaknya ya masuk Islam itu belakangan, sehingga mereka masuk dalam kategori ya sahabat junior. Sahabat ya junior. Nah, makanya ya mereka masuk dalam kategori walladzina taba'uhum bi ihsanin. Orang-orang yang ya mengikuti sahabat senior tadi itu dengan cara yang lebih baik di dalam beragama, ya maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Baik sahabat senior maupun sahabat junior ya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan radhiyallahu anhum. Allah redha terhadap mereka. Nah, dari sini kita ya bisa mengambil pelajaran dan hikmah bahwa ya seluruh sahabat secara umum adalah orang-orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini radhiyallahu anhum dengan ya istilah dengan penggunaan kata ya fiil mudhari radhiyallah, artinya Allah telah reda terhadap ya mereka sahabat, baik as-sabiqunal awwalun maupun alladzina taba'uhum bi ihsan. Jadi ya mereka sahabat senior dan junior semuanya ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum, Allah reda terhadap mereka. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala reda terhadap mereka, berarti kita juga ya ketika menyebut mereka ya nataradda anhum, kita doakan supaya mereka diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ya kenapa Pak Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menyebut sahabat mereka menyebutkan radhiyallahu anhu, ya. Kalau ya dua sahabat seperti Abdullah bin Abbas, ya, atau Abdullah bin Umar, ya, yang ya beliau sahabat dan kemudian bapaknya juga adalah ya sahabat, ya kita ya menyebutkan radhiyallahu anhuma. Ya kalau kita sebutkan banyak, ya maka radhiyallahu anhum, ya.
Kenapa para ulama kita Ahlus Sunnah ya menyebutkan itu? Karena berdasarkan dalil ini, ayat ini, ya. Jadi tidak diada-adakan itu. Ya, kita menyebut sahabat radhiyallahu anhum itu bukan sekedar diada-adakan, tapi itu ada dasarnya, ada dalilnya, ada ya keterangannya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sendiri menyebutkan radhiyallahu anhum, Allah telah reda kepada Allah taala. Maka ya tidak ada ya jalan lain bagi kita orang beriman yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sebagai hujah dan sebagai patokan dalam beragama, kecuali kita ya nataradda anis sahabah, ya kita memohonkan ya doa radhiyallahu anhum ketika kita menyebut mereka, dan kita mencintai sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah, mungkin ada yang mengatakan, ya, kenapa kita harus mencintai sahabat? Ya, kita mencintai sahabat karena ya beberapa hal, sebagaimana disebutkan oleh ya, Ibnu Abdul Aziz ya, di dalam syarah akidah tahawiyahnya. Kenapa kita ya mencintai ya sahabat radhiyallahu anhum ajmain, memuji para sahabat, kemudian kita nataradda anhum, ya bahkan kemudian ya nastaghfir ya lahum, kita memohonkan ya doa dan ampunan, ya sebagaimana Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Qur'an, mengajarkan kita di dalam Al-Qur'an, ya alladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, ya, bahwa salah satu di antara indikasi orang beriman itu adalah yang mengatakan dan berdoa rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni pula lah ya terhadap saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam beriman. Siapa saja yang mendahului kita di dalam beriman, kita doakan ya mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah SWT sebagaimana Allah mengampuni kita. Dan kalau kita berbicara alladzina sabaquna ya, fil iman, ya, maka tentu mimbabil aula adalah para sahabat. Sahabatlah orang-orang yang pertama kali ya masuk Islam ya dari kita yang belakangan ini, ya, dan ya wajar kita berdoa rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna ya lil iman, ya wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah jadikan di dalam hati kami ini kebencian dan kedengkian sedikit pun ya terhadap orang-orang yang beriman. Itulah ya doa ya orang-orang yang beriman yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sehingga ya mencintai sahabat, ya memuji sahabat, ya memohonkan ampun kepada para sahabat adalah ya bahagian daripada agama kita dan bahagian daripada keimanan kita, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Aziz tadi, ya hubbus sahaba ya imanun wa islamun wa ihsan. Ya, mencintai sahabat adalah bahagian daripada keimanan kita dan keislaman kita serta keihsan kita, kebaikan kita. Dan ya alasan untuk mencintai sahabat sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdul Aziz di antaranya, yang pertama adalah annahum khairul quruni fi jami'il umam. Ya, bahwa sahabat itu adalah ya umat yang terbaik, ya, umat yang terbaik dan kurun yang terbaik dari semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim fi sahihaihima, ya, dari hadis Abdullah ya radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik kurun adalah ya kurunku, summal ladzina yalunahu, kemudian kurun yang datang setelahnya, setelah aku, summal ladzina yalunahu, kemudian kurun setelahnya. Berarti ada 3 kurun yang disebutkan oleh
Rasulullah SAW yang disebut dengan Al-Qurunul Mufaddalah, ya, 3 kurun yang paling utama, yaitu ya karun Nabi SAW, ya, masa Nabi SAW, kemudian masa sahabat, dan ya masa ya tabi'in. Inilah masa yang paling utama, paling afdal di dalam Islam. Ya, oleh karena itu berdasarkan hadis ini maka ya menunjukkan bahwa sahabat adalah khairun nasi mutlaqan, ya, adalah sebaik-baik manusia ya secara mutlak, karena mereka berada pada generasi ya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan khairun nasi ya qarni. Itu yang pertama, kata Ibnu Abdul Aziz. Yang kedua, ya, kenapa kita mencintai para sahabat? Ya, karena humul wasitatu baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi. Faminhum talaqqatil ummatu anhu asy-syari'ah. Ya. Yang kedua, bahwa sahabat ini adalah perantara antara ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Ya. Jadi kita kan tidak ketemu dengan ya Nabi. Tabi'in pun juga, tabi'in itu tidak ketemu dengan Nabi. Ya. Yang ketemu dengan Nabi SAW adalah sahabat. Lalu kemudian Nabi SAW meninggal dunia, maka sahabat inilah yang kemudian mengajarkan ajaran Islam yang didapat dari Nabi SAW kepada generasi tabi'in. Kemudian tabi'in ini ya menyampaikan lagi kepada generasi atba'ut tabi'in ke bawah, dan seterusnya sampai kita sekarang. Ya, jadi ajaran Islam itu diwariskan dari generasi ke generasi, dimulai dari generasi sahabat. Oleh karena itu kalau seandainya tidak ada sahabat, bagaimana mungkin ya agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita sekarang? Karenanya jasa para sahabat ya untuk kita semua sekarang yang menjadi muslim itu memiliki jasa yang sangat luar biasa. Dengan pengorbanan mereka, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan ya, jiwa mereka yang mereka korbankan untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala dan untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ya, dan kemudian alhamdulillah kita sekarang menikmati yang namanya Islam ini. Itu adalah jasa ya dan perjuangan ya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga sangat pantas dan sangat wajar untuk kita mencintai para sahabat ya radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, oleh karena itu, kenapa orang-orang Rafidah dan orang-orang Syiah meragukan tentang sahabat, bahkan mengkafirkan sahabat dan memurtadkan sahabat? Karena sebenarnya orang Rafidah atau orang Syiah ini ingin menghancurkan Islam, tapi mereka tidak mendapatkan jalur dan pintu untuk memasuki ya bagaimana menghancurkan Islam ini. Lewat Al-Qur'an susah, ya. Maka ya mereka menemukan pintu yang jadikan adalah pintu yang sangat lebar untuk meragukan tentang ya kebenaran Islam yang ya kita terima sampai hari ini. Dengan cara apa? Dengan cara ya menikan para sahabat dan mengkafirkan para sahabat dan memurtadkan mereka. Dikatakan bahwa sahabat itu telah kafir dan telah murtad setelah Nabi SAW meninggal dunia. Supaya apa? Apa targetnya? Apa tujuannya? Ya, kalau kita sudah mengatakan sahabat kafir, sahabat murtad setelah Nabi SAW meninggal dunia, berarti agama yang kemudian beliau wariskan dan ajarkan kepada generasi tabi'in setelah itu, dan kemudian tabi'in kepada atba'ut tabi'in dan seterusnya sampai kita, itu adalah agama yang sudah tidak murni dan ya, tidak benar, datang dari Nabi SAW. Itu tujuannya orang-orang Rafidah dan orang-orang Syiah. Ya, kenapa sahabat itu mereka kafirkan? Jadi sama halnya dengan air, ya. Air itu kalau dari sumbernya, dari mata airnya itu sudah keruh, ya, lalu kemudian dia mengalir sampai ke ujung, maka ujung air itu tentu akan keruh, karena dari pusatnya sudah keruh, dari mata airnya sudah keruh. Tapi kalau dari pusatnya jernih, bening, maka sampai ke belakang, sampai di ujung pun ya aliran sungai itu juga airnya jernih dan bening. Nah, seperti itulah yang ya mereka
ya inginkan, ya bahwa ya dengan ya mentaan ya para sahabat bahwa sahabat itu adalah murtad dan kafir setelah Nabi SAW meninggal dunia, maka ya agama yang diwariskan dan dipindahkan dari sahabat pada tabi'in dan seterusnya sampai yang kita anut sekarang ya oleh kaum Sunni, itu mereka ragukan dan itu mereka mengatakan tidak benar. Yang benar adalah keyakinan dan agama yang mereka fahami, yaitu agama Syiah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, seperti makanya dari sisi itulah, dari pintu itulah ya mereka ya mengkafirkan ya dan memurtadkan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yang ketiga ya, bahwa menurut Syekh Ibn Abdul Aziz, kenapa kenapa para sahabat itu ya kita mencintai mereka? Karena makana ala idihim minal futuhatil wasi'atil azimah. Ya, di tangan para sahabat itulah ya jasa ya penaklukan Islam dan ya tersebarnya ajaran Islam ke berbagai penjuru dunia itu di tangan sahabat. Nabi SAW memperjuangkan Islam dan menyebarkan Islam sampai beliau meninggal dunia. Ya, Islam sudah ya menguasai semua Jazirah Arabia. Jazirah ya Arabia. Tapi setelah itu belum berkembang ke wilayah yang lain, yang kemudian mengembangkan terus perjuangan ini dan kemudian menaklukkan ya negara-negara ya lainnya serta menyebarkan Islam sampai ya di pelosok-pelosok ya daerah ya, yang kita rasakan hari ini. Itu jasa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Di tangan para sahabat ya dua kerajaan dan imperium besar pada waktu itu, yaitu Imperium Romawi ya dan Imperium ya Persia ya, itu tumbang ya di tangan para sahabat. Lalu kemudian ya tersebarlah Islam ke berbagai ya penjuru ya, keluar dari Jazirah Arabia ya berkembang ya ke benua Afrika ya, ke Mesir, kemudian ke Sudan, ke Aljazair dan seterusnya sampai ke Maroko. Kemudian ya ke wilayah ke atas ya bagian ya utara ya masuk di Turki ya, kemudian masuk di wilayah yang dikenal dengan Bilad Wara'an Nahar ya, negeri di belakang ya sungai Jehon ya. Di antaranya daerah-daerah yang pernah dibawa wilayah kekuasaan Soviet ya, Dagestan ya, Afghanistan ya, kemudian Bukhara ya dan seterusnya ya, daerah-daerah itu semua ya telah dimasuki Islam di zaman para sahabat. Kemudian sampai ya terus ya ke wilayah timur ya, Irak ya dikuasai ya, sampai kemudian Persia juga ya masuk Islam, kemudian sampai ke India ya, itu semua itu ya atas jasa ya dari perjuangan ya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ya, yang ya membebaskan dan menyebarkan Islam ini ke berbagai pelosok dan ya wilayah. Akhirnya kemudian ya umat ya merespon Islam ini dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya ada satu persi sejarawan kita yang mengatakan bahwa termasuk Islam pertama kali masuk di Indonesia itu dibawa oleh para sahabat, dibawa oleh sahabat ya. Itu satu versi dari sejarawan kita. Yang versi sebelumnya yang lama kita dengarkan bahwa Islam masuk Indonesia dibawa oleh para pedagang ya, dari Gujarat, dari India. Ya, tapi ada versi lain yang mengatakan ya bahwa Islam bahkan yang membawa ke Indonesia adalah sahabat. Ya. Itu boleh jadi, wallahu alam. Tapi intinya bahwa ya sahabat ini mereka punya jasa yang sangat besar dalam menyebarkan Islam. Mereka meninggalkan ya, Jazirah Arabia, meninggalkan Madinah tempat ya kelahiran mereka, meninggalkan Mekah tempat kelahiran mereka, berangkat ke berbagai penjuru dunia untuk menyebarkan Islam ini ya, dan alhamdulillah ya direspon oleh orang-orang yang meresponnya.
dan kemudian ya Islam ini bisa ya menjadi agama yang menjadi diwariskan dan diturunkan kepada generasi setelah mereka ya dari ya sudah hampir 1500 tahun yang telah silam. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, kenapa ya kita mencintai para sahabat, ya memuji mereka, memohonkan ampun, ya karena ya kata Syekh Ibn Abdul Aziz, annahum nasharul fadail baina hadhihi al-ummah min as-sidqi wan nushi wal akhlaqi wal adab allati la tujadu inda gairihim. Ya. Bahwa para sahabat inilah yang menyebarkan keutamaan di antara umat ini. Ya, seperti kejujuran, nasihat, akhlak yang baik, adab ya, dan etika yang ya, mulia. Itu semuanya yang sebarkan adalah sahabat allati la tujadu inda ghairihim, yang kita tidak temukan pada selain ya, sahabat itu. Dan itu yang ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi yang kita bahas, ya as-sabiqunul awwaluna minal muhajirin wal ansar. Juga di dalam ayat yang lain, misalnya dalam Quran surah Al-Fath ya, ayat 29, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Ya. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah serta orang-orang yang bersama dengan Rasulullah, itu para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar, mereka ya tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, saling kasih sayang di antara mereka sesama kaum muslimin. Tarahum ruk'an sujada, kalian menyaksikan mereka ya ruku dan sujud. Ini dalam Quran surah Al-Fath ya. Kemudian dalam Quran surah Al-Fath juga ayat 18, Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meredai orang-orang beriman ketika mereka membaiat kamu Muhammad di bawah sebuah pohon, ya, Syajaratul Ridwan. Peristiwa ini adalah peristiwa ya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melaksanakan umroh ya, di tahun yang ke-6 Hijriyah. Lalu ketika sampai di ya, daerah namanya Hudaybiyah, ya jarak sekitar kurang lebih 25 km dari kota Mekah, Nabi SAW dan kaum muslimin yang ikut mau melaksanakan umrah itu ditahan, ya, dilarang oleh penduduk Mekah untuk masuk di Mekah melaksanakan umrah. Akhirnya terjadilah ya negosiasi antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin Mekah, dan salah satu di antaranya ya yang diutus untuk melakukan negosiasi adalah Utsman bin Affan, yang diutus masuk ke kota Mekah, ketemu dengan tokoh-tokoh ya, dan pemimpin-pemimpin musyrikin Mekah untuk melakukan negosiasi ya bagaimana bisa ya mereka bisa melaksanakan ibadah umroh ya atau apa. Dan intinya adalah ketika Utsman bin Affan diutus oleh Nabi SAW sebagai duta untuk menegosiasi ya, dan akhirnya kemudian beliau terlambat pulang. Ya, terlambat pulang ya ke rombongan kaum muslimin menemui Nabi SAW untuk menginformasikan apa hasil negosiasinya. Dan bahkan karena keterlambatan itulah ya muncul isu bahwa Utsman itu telah dikhianati oleh orang-orang musyrikin dan telah dibunuh. Maka Nabi SAW marah ya, demi membela ya kehormatan Utsman bin Affan. Maka Nabi SAW mengumpulkan semua sahabat yang ya begitu banyak hadir dalam momen umrah tersebut untuk kemudian ya meminta kepada para sahabat kesetiaan mereka untuk membela Utsman bin Affan. Ya, kalau memang benar informasi itu Utsman bin Affan dibunuh secara khianat oleh musyrikin, ya maka ya Nabi SAW akan melakukan serangan balasan. Makanya ya Nabi meminta para sahabat untuk berkumpul, minta kesetiaan dan berbaiat. Itulah yang dikenal dengan baiatur ridwan, yang oleh Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya dalam Quran surah Al-Fath, dan satu di antaranya pada ayat ini, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh ya Allah Subhanahu wa taala reda terhadap orang-orang beriman ya ketika mereka membaiat kamu Muhammad ya di bawah sebuah pohon, ya baiatur ridwan. Dan karenanya
semua sahabat yang ikut serta di dalam baiat itu ya masuk dalam ya radhiyallahu anhum, diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya alasan apa lagi kita ya untuk membenci para sahabat dan ya mentaan ya menikam ya para sahabat. Mereka ya adalah orang-orang yang terbaik. Mereka ya jasa mereka lah kemudian kita memeluk Islam hari ini, dan kemudian futuhat ya kemenangan-kemenangan dan penaklukan-penaklukan ya wilayah itu ya di tangan mereka dengan pengorbanan yang luar biasa. Yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim ya fi sabilillah. Ya kemudian ya juga ya bahwa ya para sahabat ini ya yang menyebarkan keutamaan-keutamaan dan akhlak-akhlak yang mulia kepada bangsa-bangsa yang lain. Ya, ini sahabat adalah bangsa pembebas, ya bukan ya bangsa yang menjajah ya. Bangsa sahabat itu bangsa pembebas, membebaskan umat-umat min zulumatil jahiliyati ila nuril Islam, ya. Dan karenanya membenci sahabat itu ya adalah kufrun wa nifaqun wa tughyan, kata Ibn Abdul Is, ya kekafiran, kemunafikan dan keterlaluan. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihaihima dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu. Ini hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Rasul, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku, jangan kalian mencaci sahabatku. Ya, falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, seandainya seorang di antara kalian berinfak ya, berinfak emas sebesar gunung Uhud. Coba bayangkan, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa Ruas TV yang sangat bahagia pernah ya berumrah atau berhaji ya dan mengunjungi kota Madinah, melihat menyaksikan langsung bagaimana besarnya ya gunung Uhud itu. Kata Rasulullah, seandainya ada seorang di antara kalian yang berinfak emas batangan sebesar gunung Uhud, ma balaga mudda ahdihim wala nasifu, maka tidak senilai infaknya para sahabat ya dengan satu genggam korma, bahkan setengah genggam korma. Artinya apa? Sahabat lebih utama infaknya. Kenapa? Karena ya fadlus sabqah, ya keutamaan mereka adalah orang yang terdahulu, as-sabiqunal awwalun, ya. Dan Nabi SAW mengucapkan hadis ini, itu sebab urutnya adalah ketika terjadi clash sedikit ya, antara Abdurrahman bin Auf sebagai sahabat senior, ya Abdurrahman bin Auf sahabat senior, lalu kemudian ya clash dengan Khalid bin Walid, dan kita tahu bagaimana jasa Khalid bin Walid luar biasa dalam penyebaran Islam, dalam jihad fisabilillah. Tapi bagaimanapun Khalid bin Walid itu dianggap junior daripada ya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini senior, ya as-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Kemudian ya Khalid bin Walid ini adalah waladzina taba'uhum bi ihsan. Belakangan tahun ke-7 baru masuk Islam. Nah, ketika clash di antara keduanya, lalu kemudian Khalid bin Walid sedikit mencaci, mencela ya Abdurrahman bin Auf, dan peristiwa itu sampai di telinga Nabi SAW. Nah, Nabi SAW marah dan mengucapkan mengucapkan hadis ini, la tasubbu ashabi, ya, jangan kalian mencaci sahabatku. Jadi kalau Nabi SAW mengatakan ini kepada Khalid bin Walid, padahal Khalid bin Walid juga adalah sahabat, hanya saja posisi Abdurrahman bin Auf itu adalah senior, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kamu mencaci dan mencela sahabatku. Kenapa? Karena seorang di antara kalian, ini Nabi mengatakan kepada Khalid bin Walid, seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, itu masih dibawa ya
nilainya dibanding dengan infak para sahabat senior tadi itu dengan korma 1 genggam atau bahkan setengah genggam. Berapa biji itu? Ya, korma 1 genggam atau setengah genggam. Nilai ya infak mereka sahabat senior itu lebih tinggi daripada ya sahabat junior yang berinfak ya dengan emas, ya bukan korma, dengan emas sebesar gunung Uhud. Nah, oleh karena itu kita ada apa adanya, apa kita sekarang ini, ya. Apa yang kita telah lakukan dan persembahkan untuk Islam, lalu kemudian kita berani mencaci sahabat, berani memaki sahabat, berani mengkritisi sahabat dan seterusnya. Waliyadzubillah. Dan tidak ada orang-orang yang melakukan itu kecuali orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu penyakit kemunafikan. Nah, kemudian ya, kita kembali pada ayat tadi itu, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, jadi Allah telah reda terhadap mereka dan mereka pun reda terhadap ya Allah. Oleh karena itu dari sini ya ketika kita menyebut sahabat ya kita nataradda anhum, ya kita mengucapkan radhiyallahu anhum sebagai bentuk ya penghargaan dan penghormatan kita ya dan bentuk doa kita kepada para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai ya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga kita dipertemukan oleh Allah dengan sahabat nanti di hari akhirat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Anda akan bersama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang Anda cintai nanti di hari kiamat. Oleh karena itu kalau kita mencintai para sahabat, ya baik sahabat yang senior maupun sahabat yang junior, maka insya Allah ya kita akan dibangkitkan bersama dengan mereka nanti di hari kemudian, dan itu yang kita harapkan. Tapi kalau kita ya membenci para sahabat dan mencintai yang lainnya, orang-orang munafikin dan orang musyrikin, orang kufar, na'udzubillah, kita akan dibangkitkan juga bersama dengan mereka nanti di hari kiamat. Na'udzubillah. Kemudian berikutnya Allah mengatakan wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kepada para sahabat tadi itu, baik yang senior maupun yang junior, jannatin tajri tahtahal anhar, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, ya. Jannatin, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini wa'adda lahum. Pertama wa'adda. Ya, coba kita perhatikan kata a'adda itu adalah bentuk fi'il madhi, ya, kata bentuk lampau, kata kerja bentuk lampau. A'adda artinya Allah telah menyiapkan bagi mereka, bukan Allah akan menyiapkan, ya. Allah telah menyiapkan. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya itu, ya maka tentu kita tidak bisa ragukan lagi bahwa sahabat itu ya telah ya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk ya masuk ke dalam surga. Ini secara ya jumlatan atau secara umum ya sahabat, ya bahwa ya mereka telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang mengatakan ini wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan kemudian disebut jannatin itu dalam bentuk jannat jamak, ya, jannatun, jannatani, jannatun, dan ini disebut dalam bentuk jannatin, lahum jannatin tajri, ya, wa'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, ya, menunjukkan ya bahwa surga itu ya punya tingkatan-tingkatan. Bukan surga itu banyak, ya, surga itu satu, ya, cuma ya tingkatan-tingkatannya itu banyak, ya, dan ya tentu sahabat ya akan memasuki ya surga itu ya berdasarkan keimanan dan amal saleh mereka. Ya, tapi intinya ya dengan penyebutan wa'adda lahum jannatin tajri, berarti sahabat itu nanti di dalam surga tidak satu level semua, ya, dan ini juga menunjukkan bahwa ya kaum muslimin secara umum juga akan masuk ke dalam surga tidak satu level, ya, tidak satu derajat, ya, tidak satu derajat, karena ada ya 7 derajat, ya 7 tingkatan surga itu. Ada yang berada pada derajat yang pertama, kedua, ketiga, bahkan ada yang berada pada tingkat derajat yang tertinggi, yaitu Jannatul Firdaus. Makanya ya kita kalau berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya minta surga, maka ya kata Rasulullah SAW, idza sa'altumullaha al-jannah fas'alul firdausal a'la.
Kalau kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga, maka mintalah kepada Allah ya Jannatul Firdaus, jannah ya surga yang merupakan paling tinggi ya, dan tentu saja ya punya keutamaan dibanding dengan ya yang lainnya. Intinya ya dialah kalau bahasa kita mungkin kita mengatakan ya VIP ya dari sekian tingkatan dan derajat ya dalam ya surga. Kemudian khalidina fiha abada, ya disebutkan bahwa sahabat yang telah disiapkan oleh Allah bagi mereka surga itu akan kekal di dalam surga selama-lamanya. Jadi ini adalah fadlu minallahi azza wa jalla lis sahabah ya, dan ya menunjukkan bahwa sahabat itu sudah dipastikan ya mereka adalah ahlul jannah ya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan ya dalam ayat tersebut. Dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ada bahkan person-person di antara sahabat yang sudah tetapkan ya bahwa mereka adalah min ahlil jannah ya. Paling tidak misalnya ya al-asyara al-mubasysyirina bil jannah, itu jelas ya Rasul mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, ya Zubair bin Awam fil jannah, ya Abu Ubaidah fil jannah, dan seterusnya ya 10 sahabat yang sudah disebutkan nasnya langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka fil jannah, termasuk juga Bilal. Tidak masuk pada al-asyar al-mubasysyirina bil jannah, tapi Bilal disebutkan pada riwayat yang lain ketika beliau ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya amalan apa yang kamu amalkan wahai Bilal sehingga aku mendengarkan suara terumpahmu di dalam surga. Nah ini juga diantara ya, sahabat yang telah disebutkan ya sudah ya dianggap min ahlil jannah. Atau ada seorang ibu, seorang perempuan yang berkulit hitam yang juga disebutkan dalam hadis Bukhari bahwa dia adalah min ahlil jannah ya. Makanya riwayat tersebut diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ketika Nabi SAW telah meninggal dunia, lalu kemudian Abdullah bin Abbas duduk bersama dengan ya salah seorang murid ya yang sangat menonjol ya dari beliau, yaitu Atha bin Abi Rabah. Lalu kemudian tiba-tiba lewat seorang wanita hitam ya di depan ya Abdullah bin Abbas dengan Atha bin Abi Rabah. Setelah wanita itu berlalu, maka Abdullah bin Abbas mengatakan kepada Atha, ya, awala adulluka ala imra'atin min ahlil jannah. Maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Atha seorang wanita penghuni surga? Ya. Maka Atha mengatakan, bala ya Abdullah Abdullah bin Abbas ya. Maka ya Abdullah bin Abbas mengatakan tilkal mar'atus sauda. Wanita penghuni surga tadi itulah yang lewat di depan, baru saja lewat di depan kita tadi, wanita hitam. Ya. Heran ya Atha, ada apa terjadi pada wanita itu? Kenapa belum meninggal dunia sudah dikatakan min ahlil jannah? Ibnu Abbas melanjutkan dan mengatakan, atatil mar'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni usra fad'ullaha li inni usra wa atakasyaf fad'ullaha li al-afiyah. Pernah suatu ketika di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita ini datang ya mengadu kepada Rasulullah ya dan mengatakan, ya Rasulullah, saya ini menderita penyakit kesurupan, dan ketika penyakit itu kambuh, kain saya tersingkap dan aurat saya kelihatan. Ini atakasyaf. Ya, namanya orang kesurupan di luar kesadarannya memberontak-berontak ya, bisa ya pakaiannya ya tersingkap lalu kemudian kelihatan ya betisnya. Padahal ini wanita hitam ya. Wanita hitam. Bahkan lebih daripada betis pun mungkin orang tidak tertarik ya. Tapi karena wanita ini memiliki sifat malu yang sangat tinggi ya,
Sehingga ya beliau datang ya meminta kepada Nabi SAW, ya, fas'al li al-afiyah ya Rasulullah, mintakanlah saya kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Nabi SAW sejenak terdiam, lalu kemudian bertanya kepada wanita ini dan mengatakan, in sabirti walakil jannah wa in syi'ti da'utullaha laki al-afiyah. Allah berikan pilihan. Rasulullah SAW berikan pilihan pada wanita tadi ini. Dia mengatakan, kalau kamu mau dan bersabar ya terhadap penyakit dan penderitaan yang kamu derita ini, walakil jannah, kamu akan mendapatkan surga. Wa in syi'ti, tapi kalau kamu mau, saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu disembuhkan. Tapi ternyata subhanallah, wanita ini wanita mukminah yang obsesinya, ekspektasinya, harapannya, cita-citanya, keinginannya hanya tertuju pada akhirat dan surga. Maka ya wanita ini langsung mengatakan, idzan asbir ya Rasulullah. Dari dua pilihan tadi yang dipilihkan oleh Nabi SAW, ya dia memilih pilihan yang pertama. Kalau begitu ya Rasulullah, saya bersabar saja. Biarlah saya menderita dengan berbagai penderitaan saya ini. Ketika kambuh penyakit tersebut, ya yang penting ya saya dijaminkan masuk surga kalau saya bersabar. Maka ya tidak jadi didoakan oleh Nabi SAW untuk kesembuhan ya tersebut. Cuma satu yang beliau minta, ya Rasulullah, ini atakasyaf. Yang masalah ketika saya ya kesurupan, hilang kesadaran, akhirnya kemudian terbuka saya punya pakaian dan kelihatan betis, kelihatan aurat saya. Minta tolong kalau bisa. Kalau seandainya muncul lagi dan kambuh lagi penyakit itu, ya saya tidak memberontak-berontak lagi dan kemudian tidak tersingkap aurat saya karena malu kelihatan aurat saya. Maka itulah yang didoakan oleh Nabi SAW agar kemudian ketika kambuh penyakitnya, ya tidak memberontak-berontak dan kemudian ya tersingkap kainnya dan kemudian auratnya kelihatan. Dan ini menunjukkan bahwa wanita calon penghuni surga adalah wanita yang sangat pemalu ya kelihatan auratnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau ini wanita hitam saja yang ketika dilihat oleh orang bahkan mungkin lebih daripada bestinya dilihat orang tidak tertarik, tidak terfitnah. Bagaimana dengan wanita yang putih, wanita yang cantik, lalu kemudian mempertontonkan dan memperlihatkan auratnya di depan laki-laki yang lain, menjadi fitnah terhadap laki-laki yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik. Lalu kemudian kita berharap juga akan masuk ya surga Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Makanya ya ini menjadi pelajaran berharga bahwa ya salah satu di antara sifat atau ciri orang yang ahlul jannah, pertama dia bersabar, ya sabar dalam berbagai ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ya sangat pemalu ya dilihat oleh orang lain auratnya. Ini ya di antara ciri ya selain tentu daripada iman yang ya kuat di dalam hatinya, itulah yang merupakan ciri yang disebutkan oleh hadis ya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas tadi ini ya tentang wanita yang belum meninggal dunia sudah ya disebutkan min ahlil jannah. Nah ini ya, para pemirsa yang sangat bahagia ya di antara di antara orang-orang yang ya telah ditetapkan oleh Nabi SAW bahwa dia min ahlil jannah di samping yang 10 yang kita sebutkan tadi itu. Ya. Dan mereka khalidina fiha abada, akan kekal di dalam surga selama-lamanya. Dan terakhir Allah menutup ayat ini dan mengatakan zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang sangat ya besar. Itulah kesuksesan dan keberuntungan yang paling agung, yaitu ketika seorang masuk ke dalam surga. Oleh karena itu,
Ya, seorang mukmin obsesinya, ekspektasinya, cita-citanya, harapannya, keinginannya adalah bagaimana dia masuk ke dalam surga. Karena itulah kemenangan, kesuksesan yang paling besar. Adapun kesuksesan, kemenangan di dunia ini dalam bentuk harta kita ya terus bertambah banyak, pangkat dan jabatan kita terus naik, ya reputasi kita terus meningkat, kemudian popularitas kita terus terkenal dan seterusnya. Itu adalah kemenangan dan keuntungan yang semu. Adapun kemenangan dan keuntungan yang hakiki adalah ketika seorang itu masuk ke dalam surga. Dan itulah impian kita semuanya. Dan mudah-mudahan insya Allah di bulan suci Ramadan ini, ketika bulan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bulan yang peluang serta kesempatan besar untuk kita masuk ke dalam surga sangat luas, maka mudah-mudahan kita semua masuk dalam kategori orang-orang yang ya dimasukkan ke dalam surga insya Allah dan dibebaskan dari neraka di bulan yang mulia ini. Tentu walaupun dibuka ya pintu surga selebar-lebarnya di bulan Ramadan ini, tapi kalau kita tidak berusaha untuk masuk dalam ya surga itu, tentu juga tidak akan mungkin. Dan karenanya harus ada usaha yang kita lakukan, harus ada upaya yang kita kerjakan ya dengan apa, dengan bentuk amal soleh ya yang insya Allah ya sangat luas kita bisa lakukan, sangat besar kita lakukan di dalam bulan suci ini, dan mudah-mudahan itu semua mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para pemirsa Ruas TV yang sangat bahagia, mudah-mudahan tadabbur kita pada ayat yang ke-100 dari surah At-Taubah ya juz yang ke-11 ini ya bisa memberikan ya motivasi kita untuk mencontoh kepada para sahabat dan mengikuti ya manhaj ya agama mereka ya, sehingga kemudian insya Allah juga kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan mereka. Kita cintai mereka, kita puji mereka, kita nataradda anhum, kemudian nastaghfir lahum. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan sahabat nanti di dalam surga insya Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.